Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kali ini lanjutan dari pengantar statistik diferensial di materi sebelumnya, yaitu distribusi sampling random dari nilai rata-rata. Ya. Apa itu distribusi sampling rata-rata secara random? Yaitu adalah distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif itu frekuensinya itu bukan real jumlah n-nya, tetapi adalah proporsinya. Berarti frekuensinya itu adalah 0 sampai 1, dan itu adalah secara teoritis. Yaitu distribusi frekuensi relatif teoritis dari semua nilai x, ya. Dari semua nilai x yang ada di populasi itu, gitu ya, yang mungkin bisa diperoleh, gitu ya, dengan peluang diperolehnya nilai x itu yang diambil dari populasi untuk menjadi sampel, itu adalah angka yang tidak terbatas, yaitu dengan jumlah sampel yang tidak terbatas, ya. Jadi ada populasi, terus kemudian diambillah sampel. Sampelnya itu bisa berulang-ulang, dilakukan sampel lagi, ambil sampel lagi, itu berulang-ulang dengan jumlah sampel yang tidak terbatas, gitu ya. Dengan jumlah sampel itu jumlah sampel tertentu, gitu ya. Misalnya dalam populasi ada 4 angka, terus kemudian diambillah 2 angka di sampel, gitu ya. Maka itu nanti peluang diperoleh rata-ratanya itu beda dengan peluang diperoleh rata-ratanya jika jumlah sampelnya itu adalah 3. Yaitu dengan jumlah sampel tertentu, gitu ya, dari sampelnya itu yang diperoleh dari populasi. Oke, kita akan bahas secara detail apa maksudnya penjelasan tadi. Ya. Ini adalah sebuah populasi di mana populasinya itu memiliki rata-rata 100. Gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita ambil sampel 1 kali dari populasi ini, kira-kira berapa sih rata-rata yang bisa diperoleh dari sampel itu? Apakah bisa rata-ratanya misalnya 90? Apakah bisa rata-ratanya kira-kira 97? Apakah bisa rata-ratanya 102? Apakah bisa rata-ratanya 105? Padahal di populasinya itu adalah 100. Rata-rata populasi. Nah, itu sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Gitu. Tergantung dari kemungkinan rata-rata yang muncul, gitu ya. Kemungkinan rata-rata yang muncul dari populasi itu. Gitu ya. Misalnya di sini nih ada sampel 1, sampel 2, sampel 3. Ternyata ketika diambil sampel 1 rata-ratanya 97,4, diambil sampel 2 101,8, diambil sampel ketiga 104,1 dan seterusnya. Nah, itu apakah mungkin terjadi seperti itu? Maka jawabannya sangat mungkin terjadi. Nah, berapa peluangnya diperoleh rata-rata seperti ini? Gitu ya. Itu peluangnya berapa? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke. Di sini ada gambaran, ada sebuah populasi, di mana dalam sebuah populasi itu angkanya itu adalah 2, 4, 6, 8. Ya. Dalam sebuah populasi ada 4 angka, gitu ya, 2, 4, 6, 8. Di mana kalau 4 angka ini kemudian diambil sampelnya, di mana setiap sampel itu adalah jumlahnya 2, gitu ya. Ini judul tabelnya, possible sampel yang mungkin terjadi, gitu ya. Dan rata-rata dari sampel dengan besaran sampel 2, gitu ya. Dengan sampling with replacement, artinya angka yang diperoleh itu nanti dikembalikan. Itu berarti sampling with replacement. Kalau tidak dikembalikan disebut dengan without replacement. Oke.
Nah, ketika diambil sampel, setiap sampelnya itu 2, maka kemungkinan muncul angka dalam setiap sampel itu ada beberapa kemungkinan. Dan kemungkinannya ada berapa ini? 16 kemungkinan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi artinya kalau misalnya ini diambil dua-dua, maka kemungkinan ada 16 kemungkinan angka yang diperoleh, gitu ya. Sampel itu ada 16 kemungkinan mendapatkan angka tertentu, gitu ya. Nah, maka setiap kemungkinan ini itu besaran kemungkinannya adalah 1/16. Karena ada 16 kemungkinan, di mana 1 diperoleh angka 2, terus kemudian diperoleh angka 2 lagi, itu kemungkinannya adalah 1/16. Yang rata-ratanya sampel ini adalah 2. Bisa juga itu sampel itu memperoleh angka 2 dan 4. Yang itu adalah kemungkinannya juga 1/16 dan rata-ratanya 3. Oke, di sini kita lihat rata-ratanya 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Berarti ada beberapa kemungkinan rata-rata diperoleh dari sampel itu, gitu ya. Di sini ada beberapa rata-rata yang sama, gitu ya, 5, 5, 4, 4, gitu ya. 5 itu dia peroleh ketika rata-rata angka sampelnya itu 4 dan 6. Di sini 2 dan 8. Dan ada di bawah lagi 6 dan 4, gitu ya. Nah, ketika ini ada angka-angka yang sama ini, maka kemungkinan besarnya peluang untuk diperoleh angka rata-rata 5 itu seberapa besar. Kita lihat di tabel selanjutnya. Nah, ketika dirangkum lebih sederhana, maka peluang diperoleh rata-rata 8 dari sampel 2, gitu ya, dari populasi tadi, itu kemungkinannya adalah kecil, 1/16. Kemungkinan diperoleh rata-rata 7, kemungkinannya adalah 2/16. Kemungkinan diperoleh angka 5 adalah 4/16. Kemungkinan diperoleh rata-rata 2 itu 1/16. Artinya di sini peluang terbesar diperolehnya rata-rata dari sampel memperoleh rata-rata tertentu itu adalah peluangnya terbesar adalah diperoleh rata-rata sebesar 5. Kenapa? Karena memang populasinya itu memiliki rata-rata 5. Maka kemungkinan peluang terbesar untuk diperolehnya rata-rata di sampelnya itu adalah peluang terbesarnya adalah diperoleh rata-rata sebesar 5. Gitu ya. Nah, ketika rata-rata itu semuanya mungkin diperoleh, gitu ya. Ini adalah rata-rata yang mungkin diperoleh. Maka di sini bisa jadi rata-rata yang diperoleh sampel itu berbeda dengan rata-rata yang diperoleh dari populasi. Nah, ketika berbeda rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, maka itu disebut dengan error, gitu ya. Disebut dengan error. Berapakah besaran errornya? Itu bisa diukur besarannya itu dengan standar deviasi. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, gitu ya, bahwa perbedaan antara skor X dengan rata-rata itu bisa diketahui seberapa jauh perbedaannya, yaitu dengan standar deviasi. Demikian juga dengan ini. Seberapa besar rata-rata sampel itu bisa berbeda dengan rata-rata populasinya, itu bisa diketahui dengan menghitung rata-rata ini, gitu ya. Menghitung rata-rata ini, yaitu menghitung standar deviasinya dari semua rata-rata yang mungkin muncul dari sampel ini. Nah, standar deviasi dari kemungkinan rata-rata yang mungkin muncul ini itu disebut dengan standar error of mean. Nanti bisa diukur tuh seberapa jauh sih rata-rata yang diperoleh sampel itu berbeda dengan rata-rata populasinya. Maka diukur dengan standar error of mean. Oke. Ini kalau kita langsung hitung nih dengan rumus standar deviasi, gitu ya, yaitu SS bagi N, kemudian di akar SS bagi N, gitu ya.
itu adalah standar deviasi. Nah, ini kalau kita hitung nih, standar deviasi dari semua rata-rata ini, maka itu adalah hitungannya sama dengan standar error of mean. Oke ya. Nah, standar error of mean itu bisa dihitung seperti tadi, gitu ya. Tapi juga bisa dihitung dengan rumus lebih pendek, gitu ya. Kalau tadi di populasi itu angkanya adalah ada 2, 4, 6, dan 8, maka ketika 2, 4, 6, dan 8 itu dihitung standar deviasinya, maka standar deviasi dari 2, 4, 6, 8 dari data yang tadi ya, ini populasinya 2, 4, 6, 8. Ini kalau kita hitung langsung standar deviasinya, maka itu sebesar 2,236. Sementara rata-ratanya tadi 2, 4, 6, 8 itu rata-ratanya adalah 5. Gitu ya. Nah, kalau yang atas ini itu adalah rata-rata sampel yang mungkin terjadi, gitu ya, pada sampel di mana sampelnya itu n-nya itu adalah 2. Dan rata-rata dari rata-rata yang mungkin muncul, gitu ya, di sini ada mu, terus kemudian ada x bar, itu berarti adalah rata-rata dari rata-rata yang mungkin muncul dari populasi, gitu ya, itu sama dengan 5. Berarti ini sama dengan rata-rata langsung ya. Nah, standar deviasinya ini sigma x bar itu adalah standar deviasi dari rata-rata yang mungkin muncul dari sampel yang ketika ditarik jumlah sampelnya 2, gitu ya. Jadi kalau kita hitung ini pakai rumus standar deviasi ini ya, yang mean, yang rata-rata yang mungkin muncul dari setiap sampel, gitu ya, yang kita tarik dari populasi. Ini kalau kita hitung rata-rata standar deviasinya, maka itu hasilnya adalah 1,581. Itu adalah disebut dengan standar deviasi dari rata-rata yang mungkin terjadi pada sampel, dan itu disebut dengan standar error of the mean ya, atau SEM, standar error of mean. Nah, ini adalah rata-rata dari rata-rata dari yang mungkin muncul dari sampel itu akan sama besar dengan rata-rata X ya, yaitu 5. Nah, rumus pendek untuk menghitung standar error of the mean bisa langsung seperti yang tadi itu, semua kemungkinan angka itu diurutkan seperti itu, gitu ya. Tapi itu akan membutuhkan usaha yang cukup besar. Maka rumus pendeknya adalah standar deviasi dibagi akar n. Maka itu nanti hasilnya akan sama persis seperti kita menghitung rata-rata yang mungkin muncul dari sampel. Oke, kita lihat di sini, ini adalah distribusi rata-rata yang mungkin muncul, gitu ya, dari sampel yang berbeda, gitu ya. Ini kalau rata-ratanya sampelnya besarnya 3, kalau ini rata-rata besarnya 9, gitu ya. Jadi bentuknya beda. Nah, kalau ini populasi, distribusi skor dari populasi itu seperti yang ini. Tapi kalau sampelnya 3 seperti ini, kalau sampelnya 9 seperti ini. Jadi akan lebih tinggi, gitu ya. Oke, itu materi sementara untuk distribusi sampling ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk distribusi sampling yang mungkin akan terjadi pada data. Kita akan